Kalau kita menilik kembali bahwa bicara tentang iman dan percaya, maka setiap orang pasti punya pandangan, punya paham, bahkan lebih daripada itu mereka menganggap mereka sudah beriman pada Tuhan. Mereka menganggap mereka sudah percaya akan Yesus. Nah, saya sedang ingin coba kita belajar untuk membawa sejauh mana sebetulnya arti daripada kata iman itu atau percaya itu. Saudara, bicara percaya, maka kita akan membawa diri kita ini pada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita harus percaya. Nah, oleh karena itu banyak di antara orang Kristen merasa dirinya sudah percaya Yesus bertahun-tahun, bahkan dikatakan dia sudah ikut andil dalam sebuah pelayanan, bahkan ada yang sekolah Alkitab, bahkan gelar pendeta. Saya tidak menyalahkan itu. Itu adalah bagian daripada proses kehidupan untuk seseorang dikatakan terlibat dalam suatu pelayanan rohani. Tapi untuk percaya di sini, saudara, kita perlu sekali untuk mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus. Bagi saya, melihat satu perjumpaan dengan Kristus ini harus dialami. Harus dialami oleh orang percaya. Jangan sampai tidak. Karena kita percaya bahwa kalau sampai iblis saja bisa menipu manusia pertama yang bernama Adam dan Hawa, apalagi kita hidup di tengah dunia yang sekarang ini begitu banyak aliran, begitu banyak faham, begitu banyak pengajaran, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang tadinya begitu sungguh-sungguh akan Tuhan, entah di endingnya akhirnya mereka boleh dikatakan menyimpang dan terlibat dalam berbagai kasus, entah pengajaran sesat, entah mungkin pengikutnya yang dibawa kepada satu penyesatan yang panjang. Dan ujung-ujungnya adalah maut, kematian. Bahkan mereka sampai ada yang berani memberikan hidupnya untuk bunuh diri. Seperti peristiwa di Jepang, peristiwa di Korea, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus mengalami benar-benar perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus adalah kita mengalami Kristus yang benar. Kita mengalami Kristus yang utuh, yang sesungguhnya. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta, tapi kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Satu contoh, bagaimana perjumpaan dengan Kristus itu dialami oleh orang percaya. Ketika dia bertobat, dia dipanggil Tuhan. Dia mengalami baptisan air, dia hidup baru. Dan terus hidupnya dibawa ke dalam satu proses bagaimana Yesus ingin supaya orang ini akan dipakainya. Jangan sampai kita mengalami manakala sejak muda kita sudah melayani, bahkan kita ambil dalam satu bidang pelayanan, kita seolah sudah merasa sungguh-sungguh, kita seolah membayar harganya. Apapun yang terjadi kita lakukan. Tapi di ujung-ujungnya sampai ada yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Guru, aku telah melakukan ini, aku telah berbuat ini, aku telah berpuasa, aku telah membayar perpuluhan dan seterusnya. Tapi akhirnya Yesus berkata, dengan tragis dia katakan, aku sama sekali tidak mengenal kamu, hai engkau yang membuat kejahatan. Inilah, saudara, yang mesti kita kritisi, yang mesti kita akui, terus kita introspeksi. Dan kita tanyakan seberapa iman percaya kita kepada Kristus. Disitulah yang menunjukkan bahwa kita jangan sampai di akhir hidup kita sudah tidak punya kesempatan lagi, maka kita ditolak oleh Tuhan. Lewat perenungan ini, saudara, mari saya menghimbau untuk kita kembali dan minta Tuhan memimpin kehidupan kita dengan cara kita menyerahkan hidup ini dan kita belajar melakukan firman, dituntun oleh Roh Kudus, dan akhirnya kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Maka ada satu perkara, ketika dunia ini akan dihancurkan dan Yesus datang kedua kali, kita orang percaya akan diangkat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.